Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Niwayan Eka Suartani SPD. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan ke-10 SMK Negeri 2 Tabanan. Berikut saya akan memaparkan tentang implementasi ide atau gagasan dari Ki Hajar Dewantara, di mana saya menggambarkan pemahaman mengenai ide atau gagasan Ki Hajar Dewantara dengan sebuah karya puisi. Tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Aku seorang pendidik. Pernah kudengar dan belajar tentang dia yang menuntun, tentang dia seperti lilin, tentang dia memberi pupuk dan merawatnya. Dia adalah aku, seorang pendidik. Mungkin alam tak lagi sama, mungkin isi kehidupan ini juga tak sama. Namun, trilogimu masih hidup, menerangi jalan kami, menuntun anak-anak kami. Anak-anakku, mereka ibarat kertas terisi penuh dengan tulisannya. Kutebalkan tulisan baiknya dan kuhilangkan tulisan buruknya. Ingarso Songtolodo, Ing Madio Mangun Karso, Tuturi Handayani. Aku seorang pendidik. Ide atau gagasan Ki Hajar Dewantara, di mana saya mengambil ide atau gagasan Ki Hajar Dewantara yang pertama, yaitu konsep Merdeka Belajar. Dalam konsep Merdeka Belajar, di mana proses pendidikan yang membebaskan peserta didik dari segala bentuk keterpaksaan dan tekanan, di mana peserta didik diberi kebebasan untuk mengembangkan potensi diri sesuai dengan minat dan bakat mereka. Yang kedua ada konsep berkebudayaan, di mana dalam berbudaya bukan hanya tentang memahami tradisi dan adat istiadat, tetapi juga tentang memiliki kesadaran akan nilai-nilai luhur dan moralitas dalam kehidupan sehari-hari. Sekolah sebagai wadah untuk membentuk generasi penerus yang memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga dan melestarikan budaya Indonesia. Yang ketiga adalah konsep bermanfaat bagi masyarakat. Pendidikan yang holistik dan berorientasi pada nilai-nilai kebangsaan melalui pendidikan membangun karakter dan kepribadian yang kuat pada generasi muda. Pendidikan sebagai tempat bagi masyarakat untuk belajar dan berkembang secara sosial, dengan berbagai kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan komunitas yang diselenggarakan dapat memperluas pengetahuan dan keterampilan mereka di berbagai bidang. Dunia riuh mendera, damai selalu, bumi pertiwi. Penerapan ide atau gagasan Ki Hajar Dewantara dalam puisi. Dalam puisi yang saya buat tentang pertama konsep Merdeka Belajar. Jadi melalui karya puisi yang dibuat, salah satu bentuk pemberian kebebasan untuk mengembangkan potensi sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki, khususnya adalah saya. Yang kedua adalah berbudaya. Melalui puisi yang dibuat, tentu nilai budaya dalam puisi yang dijadikan sebagai acuan yang ada dalam pikiran dan dianggap hal yang sangat penting dalam hidup, khususnya kita sebagai pendidik, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dalam menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, bermanfaat bagi masyarakat, di mana menurut saya puisi adalah sarana untuk mengungkapkan ide
Gagasan, kritik, kemarahan, hingga nasihat akan berbagai aspek kehidupan di sekitar. Hal ini mengasah kemampuan berpikir kritis dan empati terhadap lingkungan, menuangkan pemikiran dan perasaan terhadap kehidupan, dan menjadi motivasi terkuat dalam diri seorang, khususnya kita sebagai pendidik. Penerapan gagasan Ki Hajar Dewantara secara kontekstual. Yang pertama adalah merdeka belajar. Merdeka belajar juga berarti pengakuan terhadap potensi, bakat, dan kemampuan berpikir siswa yang unik. Keunikan inilah yang harus dibaca oleh para guru atau pamong untuk difasilitasi, didorong, dan dikembangkan agar anak berkembang sesuai dengan kodratnya. Adapun penerapan merdeka belajar secara kontekstual, yaitu yang pertama membentuk lingkungan belajar yang inklusif, yang kedua menyiapkan metode dan gaya pembelajaran yang tepat sesuai dengan karakter siswa, yang ketiga memakai media pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan, yang keempat menggunakan media digital dalam proses pembelajaran, yang kelima menyelipkan pembelajaran dengan ice breaking agar siswa tetap fokus dalam mengikuti pembelajaran. Yang kedua untuk berbudaya. Jadi berbudaya ini pentingnya pendidikan karakter dan kepribadian yang kuat sebagai landasan untuk membangun masyarakat yang berbudaya dan mencintai budaya sendiri. Di mana dalam penerapan kontekstual yaitu dengan yang pertama berdoa sebelum pembelajaran atau kegiatan sebelum dimulai. Yang pertama yaitu berdoa sebelum melakukan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, persembahyangan bersama purnama tilem dan persembahyangan tumpek. Dan yang ketiga adalah di mana wadah ekstra untuk menekankan karakter siswa seperti ekstra tari, ekstra tabuh, dan ekstra lainnya yang dimana secara tidak langsung akan membentuk karakter siswa. Untuk yang ketiga yaitu bermanfaat bagi masyarakat. Pendidikan yang holistik dan berorientasi pada nilai-nilai kebangsaan membantu membangun karakter dan kepribadian yang kuat pada generasi muda dan menjadi tempat bagi masyarakat untuk belajar dan berkembang secara sosial. Adapun kegiatan bisa dilakukan dengan kegiatan ngayah, di mana posisi sekolah letaknya berdekatan dengan pura dalam puncak empelan, sehingga kolaborasi antara siswa dengan masyarakat di sini tetap terjaga dengan kegiatan ngayah ketika ada odalan. Yang kedua yaitu memamerkan hasil produk siswa, yaitu di mana sebagai bentuk tempat siswa membuat produk-produk yang dipamerkan melalui kewirausahaan. Yang ketiga adalah wadah ekstra. Jadi dari melalui wadah ekstra yang ada di sekolah dan diikuti oleh siswa, maka menjadi tempat siswa untuk belajar dan diimplementasikan di lingkungan sebagai anggota masyarakat serta diibaskan ke masyarakat yang lain. Berikut merupakan dokumentasi dari penerapan gagasan Ki Hajar Dewantara secara kontekstual. Yang pertama dari Merdeka Belajar. Dari Merdeka Belajar terdapat kegiatan bimbingan yang dilakukan oleh guru terhadap siswa mengenai potensi, minat bakat, dan lain sebagainya. Kemudian ada kegiatan belajar mengajar di kelas, di mana disesuaikan dengan kebutuhan, karakter, metode pembelajaran yang tepat, media pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan. Selain itu, dalam Merdeka Belajar juga diberikan kepada siswa untuk bebas berkreasi untuk menggunakan media ketika mau presentasi. Semua murid
Dokumentasi penerapan gagasan Ki Hajar Dewantara secara kontekstual dari kegiatan berbudaya. Dapat dilihat bahwa kegiatan berbudaya dokumentasi pelaksanaannya berupa ekstra, yang dimana ada ekstra tari, kemudian ada ekstra tabuh, ekstra bahasa Bali dalam baligrafi, kemudian ada ekstra carving, kemudian ada ekstra upakara, ada kegiatan persembahyangan, baik itu purnama film atau tumpak, dan kegiatan tirta-yatra. Penerapan gagasan Ki Hajar Dewantara secara kontekstual tentang bermanfaat bagi masyarakat. Berikut dokumentasinya, yaitu dengan kita sebagai sekolah SMK, implementasinya ke masyarakat tentu sangat melekat, yang dimana siswa diberikan berkreasi dengan cara memamerkan hasil produk-produk yang mereka buat atau mereka jual melalui program kewirausahaan. Kemudian ada kegiatan belajar akuntansi dari jurusan akuntansi, sehingga implementasinya ke masyarakat juga bisa dilakukan. Kemudian ada kegiatan dari jurusan kuliner dengan membuat aneka masakan, tata cara hidang, maupun bagaimana ketika semua jurusan ini ketika terjun ke masyarakat sehingga bisa mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di sekolah. Selain itu, kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat yaitu tentang kegiatan ngayah yang dilakukan oleh siswa di pura, karena mengingat lokasi kita juga berdekatan dengan salah satu pura. Tantangan dan solusi. Adapun tantangan yang dihadapi yaitu yang pertama adalah keberagaman karakter siswa, yang kedua adalah pemahaman siswa dalam menangkap pembelajaran di kelas, yang ketiga adalah pemakaian teknologi agar tepat, dan yang keempat adalah kondisi lingkungan sosial ekonomi. Dari tantangan tersebut, maka solusi yang bisa saya ambil yaitu yang pertama, membuat dan selalu mengingatkan tentang kesepakatan kelas sebelum memulai materi pembelajaran. Yang kedua adalah menerapkan lingkungan belajar inklusif, misal dengan membentuk kelompok diskusi secara acak. Yang ketiga adalah pemanfaatan teknologi HP siswa. Dalam pembelajaran harus diawasi dengan ketat, misal dari kesepakatan kelas HP hanya boleh digunakan ketika guru menginstruksikan. Yang keempat adalah menerapkan kondisi lingkungan sosial ekonomi inklusif, mendukung upaya kebijakan pemerintah dan sekolah, adanya kesetaraan peluang bagi semua individu tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi mereka. Ini dapat dilakukan melalui program pendampingan, bimbingan, dan pembinaan yang mendukung perkembangan potensi setiap siswa, serta melibatkan partisipasi aktif dari semua pihak dalam merancang kebijakan pendidikan yang memperhatikan kebutuhan semua siswa. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang... Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai implementasi ide dan gagasan dari Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat bagi kalangan semua. Terima kasih. Om Santi, 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 Om.